salah satu pesan Bunda Ratu yang sangat-sangat berkesan buat Putri apa ya? Kalau boleh tahu Putri. Jadilah kamu seperti samudra yang kamu bisa menampung semua perkara manusia, bahkan semua makhluk. Karena air itu netral kan. Ya ini Bu, untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini, saya pengen tahu sedikit pengalaman dari Putri ya, atau Mbak Tri yang selama ini menggeluti dunia spiritual. Ada nggak pengalaman yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang Putri? Kalau yang tidak pernah dilupakan sampai sekarang, mungkin dari kecil ya Mas. Waktu SMP itu ke Parangtritis. Kebetulan sendal saya kena ombak. Kena ombak ya? Nggak tahu kenapa rasanya pengen lari, pengen ngambil. Padahal mah kalau dipikir ya udah bodo amat, hanyut-hanyut aja gitu kan. Cuman rasanya saya pengen lari. Terus saya lari ke gulung ombak. Iya. Tapi nggak merasakan apa-apa. Seperti gerak tarian aja. Habis itu bisa balik lagi ke daratan. Itu tahun berapa Bu? Usia berapa Putri? Waktu SMP itu SMP Mas, ya? iya. Tahun berapa ya? Masih 90-an. 90 ya. Apakah itu sebelumnya memang ada semacam ada yang nyuruh gitu, atau inisiatif dari hati sendiri, dari Putri sendiri ke praktik gitu? Iya, langsung spontan gitu aja. Nggak perlu dipikir, nggak perlu apa. Padahal waktu dalam keadaan sadar, ngapain tadi aku ngambil sendal, nggak usah gitu kan. Cuman setelah itu habis pulang malamnya ada yang datang. Iya. Seorang putri, beliau matur, tarian yang tadi, gerakan dia tadi bisa kamu gunakan untuk channeling ke Ibu Kanjeng Ratu. Seperti itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, masih sering komunikasi Bu dengan Ibu Ratu masih ya. Ada pesan-pesan dari Bunda Ratu sama Putri? Banyak Mas. Banyak ya. Apalagi kok lagi down, lagi apa, udah kayak seperti anaknya sendiri gitu aja sih, antara ibu dan anak. Jadi dalam menjalani hidup itu tidak perlu terlalu dipikirkan, terlalu diambil rasa. Iya. Harus dilakoni, karena setiap perjalanan hidup kamu itulah ritual yang nyata. Salah satu pesan Bunda Ratu yang sangat-sangat berkesan buat Putri apa ya? Kalau boleh tahu Putri. Jadilah kamu seperti samudra yang bisa menampung semua perkara manusia, bahkan semua makhluk. Karena air itu netral kan. Iya. Beda kalau spon gitu kan. Kalau spon itu menyerap, kalau air kan netral. Seperti itu. Ketika Bunda Ratu nemui Putri itu, apa memang ketika Putri itu ada sesuatu, atau entah itu ada permasalahan atau bagaimana, apa secara spontan atau tiba-tiba gitu Putri? Secara energi. Secara energi. Iya. Secara energi, kalau mentok banget saya punya masalah, enggak, yang bingung harus gimana lagi gitu. Karena dulu saya itu bandel banget Mas. Iya. Sampai udah pernah mau bunuh diri gitu kan. Tapi nggak bisa. Gitu. Iya. Selalu ada yang itu Bu ya, yang mengarahkan gitu ya. Ada yang nuntun, ada yang mengarahkan ke yang lebih baik, seperti itu. Nah itu ada kok pelucu boneka itu siapa namanya Bu ini? Clara. Clara ya. Iya. Itu gimana itu Bu, bisa sedikit diceritakan terkait dengan boneka itu? Beliau datang waktu saya habis sholat subuh. Datang subuh. Habis sholat subuh. Namaku Clara. Oh ya, kenapa gitu kan? Iya. Aku kangen mama. Oh, kangen mama. Terus
kenapa kamu nggak langsung ke atas? Masih ada yang belum terselesaikan seperti itu. Terus saya rasakan energinya, ternyata sebelum dia meninggal, jadi kayak pas sayang-sayangnya mamanya seperti itu. Mamanya itu pas sayang-sayangnya sama Clara gitu sih. Ada kejadian masa lampau yang traumatik. Bisa ngomong Bu itu ya, ketika mau ikut Putri itu awal setelah sholat subuh kan ada boneka ini ya. Sebelumnya belum ada boneka. Oh, belum ada. Belum. Jadi saya kasih rumah karena dia spontan manggil saya mama. Oh oke deh. Tapi nggak minta apa-apa kan gitu. Iya. Enggak gitu. Jadi Mah, aku di luar banyak yang nakal. Oh kenapa? Aku disuruh ini, disuruh itu gitu. Terus kamu mau? Enggak. Gitu. Terus saya inisiatif, oh ya deh, coba deh. Kamu di sini aja. Gitu. Tapi tiap hari saya doakan. Gitu sih. Ini Putri kalau kemana-mana aja selalu ikut ya? Enggak selalu ikut ya. Oh. Cuman ini tadi, mama, oh ya oke. Seperti itu. Iya. Itu awalnya gimana Bu ceritanya? Apa sebelumnya Putri itu sudah mendapatkan wisik atau bagaimana sebelum mendapatkan boneka ini? Enggak, karena dari kecil udah sensitif sih energinya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, orangnya tersebut dalam kondisi koma kayak gitu, beliaunya datang, tolong bilangin ke keluargaku begini seperti itu. Ada nggak salah satu kejadian, misalkan entah mau ada bencana atau apa dan sebagainya, boneka itu ngomong sendiri ke Putri, misalkan dikasih tahu, Bu, Mama ini besok mau ada ini gitu, pernah nggak? Enggak, biasa saya langsung baca alam. Baca alam ya? Dari angin, dari apa, binatang-binatang, gerak-gerik binatang. Bahkan badan saya pun juga bereaksi kalau mau ada sesuatu bencana. Iya, ketika kejadian Merapi kemarin itu apa yang dirasakan Putri sebelum kejadian? Panas dalam, sariawan. Wow. Nggak enak banget Mas. Oke. Seperti itu. Kira-kira Merapi itu kondisinya masih bisa stabil atau memang ada lagi yang lebih besar lagi Bu? Energinya? Ada lagi yang Ada lebih lagi besar. ya? Oke. Sebenarnya bukan masalah bumi ini sudah tua ya, Iya. tapi manusia yang disuruh berkesadaran setiap hari. Intinya semua kejadian, kondisi alam seperti ini olah dari manusia sendiri. Manusia sendiri. Alam itu tidak membutuhkan manusia juga nggak apa-apa, fine-fine aja. Cuman manusia kalau tanpa alam bagaimana? Makanya nggak usah sok-sokan deh. Hampa ya Bu ya. Iya, Jadi intinya manusia itu harus bisa menyatu dengan alam juga Bu ya. Iya. Oh ya Bu, ini terkait dengan Putri ini kan sering kan ada orang yang konsultasi ke sini ya kan. Iya. Oh, rata-rata problemnya apa Bu? Banyak Mas, ada yang masalah karir, terus jual rumah nggak laku-laku, Iya. susah dapat jodoh, Oh iya. terus pekerjaan kayak gitu, saling tikung teman kayak gitu. Banyak ada beberapa yang kena energi negatif seperti santet gitu. Kayak gitu. Terus ya ini Putri, kan biasanya kan orang itu kan ada kan yang sulit jodoh kan, misalnya kan cewek usia sudah 30 tahun lebih belum mendapatkan jodoh dan sebagainya. Itu Putri itu melihatnya karena faktor apa Bu, orang bisa seperti itu? Kalau pertama saya lihatnya dari diri pribadi beliaunya sih. Jadi bukan, saya nggak lihat di luarnya. Kenapa kok bisa seperti ini? Apa ada orang yang iseng? Enggak. Saya lihat di dalamnya orang itu ada apa sih sebenarnya? Apa sih yang perlu diperbaiki? Seperti itu. Jadi seperti mirroring. Nah, salah satunya treatmentnya seperti apa? Treatment Oh, ketika ada
apa itu teman yang konsultasi ke sini terkait dengan jodoh. Nah itu apa yang Putri lakukan Ya. terhadap orang tersebut? Saya kasih masukan, Mbak atau Mas, di dalam pribadi panjenengan ada sesuatu ini yang perlu diperbaiki, seperti itu. Dengan media kartu tarot juga, karena kadang-kadang saya kalau langsung ngomong gini dikirain menggurui. Iya. Karena kadang-kadang klien itu ada yang usianya lebih tua dari saya nggak enak. Seperti itu. Iya. Jadi pakai media tarot. Pakai kan? media tarot ya Bu ya. Iya. Kayak tarot gitu misalkan untuk lihat masa depan gitu bisa enggak Bu ya? Bisa. Bisa ya. Itu bagaimana Bu cara bisa dipraktekkan? Sebenarnya nggak perlu pakai kartu tarot pun juga bisa. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk bencana alam atau suatu kejadian apa, saya kadang-kadang keep silent untuk diri saya sendiri. Iya. Paling saya tulis. Oh ini yang udah kejadian saya centang. Tapi setiap ada vision kayak gitu saya selalu berdoa. Enggak, kalau misalkan melihat kejadian alam Bu ya, entah itu yang sebelum terjadi itu bagaimana Bu? Kalau dengan media tarot itu caranya bagaimana Bu? Meminta izin dulu pada semesta. Boleh nggak untuk melihat 5 tahun atau berapa tahun? Karena saya juga kadang-kadang sering berkomunikasi juga dengan dimensi paralel. Iya. Jadi saya komunikasi dengan diri saya yang masa depan. Gitu. Jadi itu menjadi semangat saya. Terkait dengan kondisi Indonesia Bu, Putri untuk melihatnya 5 tahun ke depan seperti apa? Masih belum stabil juga, tapi ada peningkatan. Ada peningkatan Iya. ya. Terkait dengan gitu. COVID yang kemarin 2 tahun kita kan 2 tahun kita kan bergelut dengan COVID ya Bu ya. Iya. Untuk COVID gimana ke depan? Udah nggak masalah lagi. Udah nggak masalah ya Bu ya, fan saja ya. Iya, selalu berdoanya seperti itu Mas. Oke. Nah. Makanya saya kadang-kadang nggak mau berucap nanti seperti ini, nggak mau. Mendingan saya tulis aja. Misalkan ada vision yang nggak baik, saya berdoa aja. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan. Kan kita mengirim energi kasih sayang. Iya. Seperti itu. Oh, ya kita kembali ke tema tadi Bu, tentang klien-klien Putri yang kesini kan ada berbagai macam problem ya, ada kena pelet, ya kan santet dan sebagainya. Kalau orang kena pelet itu treatmentnya Putri bagaimana untuk menyembuhkan orang yang terkena santet dan sebagainya itu? Pertama-tama saya suruh pribadi orang tersebut untuk meminta maaf. Meminta maaf pada diri sendiri. Terus berterima kasih kepada diri sendiri. Minta maaf dan berterima kasih pada diri sendiri. Kenapa Bu harus berterima kasih? Karena semua kejadian itu pasti ada maksud dan tujuannya. Iya. Seperti itu. Seperti itu sih. Itu sama aja terapi sih Mas. Setiap bangun tidur ucapkan terima kasih badanku, tubuhku, jiwaku, anggota tubuhku, semua dijawab semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu dilakukan secara rutin. Bangun tidur pagi ya Bu ya. Bangun tidur sama sebelum tidur. Sebelum tidur sama bangun tidur. Gitu. Agar kita ini Bu, teman-teman yang tidak termudah dengan ilmu santet, ilmu pelet itu apa Bu yang harus dilakukan? Berpikir positif. Berpikir positif ya. Karena kita kalau berpikir, aduh aku kok kena ini ya, ujung-ujungnya nanti kena fitnah. Terus nggak akur sama orang lain, teman, saudara. Jadi itu nggak penting deh. Yang paling penting itu bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Oh ada apa sih dengan aku tuh, ada apa sih kok bisa seperti ini? Iya. Kayak gitu. Setiap hari kita belajar terus. Intinya berpikir positif Ibu ya. Iya. Apapun jenis
penyakit, entah itu santet, entah Iya. itu pasti nggak akan Enggak. terkena ya Bu ya. Enggak. Terus disiplin Mas, disiplin waktu, terus ya berpikir positif, disiplin waktu dan menghargai waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Bisa sedikit dijelaskan Bu tentang disiplin waktu itu seperti apa gitu, biar teman-teman semua itu pada tahu. Oke. Misalkan setiap hari kita bekerja kan. Jam segini harus jalan. Ya udah sebelum jam segitu kita udah prepare semuanya jalan. Terus menunda pekerjaan itu kayaknya sepele tapi bahaya itu Mas. Gak bagus juga. Karena habit kan. Kalau habit seperti itu terus gak bagus juga. Olahraga juga. Olahraga juga ya. Iya. Karena menurut kadang-kadang saya survei ya, kenapa kok orang itu gampang kena santet? Ya. Mereka jarang olahraga. Yang mereka olah cuman rasa, jiwa, tapi raganya nggak pernah diolah. Lebih penting mana Bu? Semuanya. Semuanya ya. Iya. Harus balance. Iya. Terus beres. Untuk klien yang konsultasi dengan Putri terkait dengan jodoh ya kan, itu sampai membutuhkan waktu berapa kali pertemuan Bu? Kalau jodoh biasa nih, kalau langsung ketemu ya, saya pegang seminggu lah. 1 minggu. Harus rutin Bu ya? Enggak. 1 kali pertemuan. 1 kali pertemuan. Iya. Tapi ya itu, dirinya harus diperbaiki dulu. Gitu. Kuncinya di diri sendiri. Iya, iya. Kadang-kadang saya kalau lihat warung apa, yang jualan apa gitu, kayaknya sepi gitu. Udah pernah saya iseng duduk aja di situ sambil makan, nggak ada setengah jam, 15 menit kelar. Saya lakukan terus itu selama 3 kali kayaknya. Terus yang jualan bilang, Mbak Tri, kok tiap Mbak Tri habis kesini yang beli banyak gitu. Loh, aku nggak ngapa-ngapain loh Bu, cuman makan aja. Ya bersyukur deh kalau tambah laris gitu. Mbak Tri bawa apaan? Gak bawa apa-apa. Seperti itu sih. Ketika di warung itu Putri melihatnya warung yang pas Putri ke situ itu ada aura apa Bu di situ? Sebenarnya auranya nggak apa-apa sih. Cuman yang jual aja lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran. Jadi itu kan menarik energi. Jadi kalau kita jualan atau apa gitu, ya happy aja. Seperti kasus orang yang lama belum punya jodoh itu, mungkin nggak karena aura dari orang itu tertutup atau bagaimana? Bisa, kalau Bisa, itu ya? dijailin sama orang. Bagaimana untuk membuka aura seorang itu yang tertutup Bu? Kalau saya juga pakai energi cinta kasih, welas asih gitu. Yang itu ada mantra sendiri dari Ibu Kanyaran.